Quadranesian, kita bertemu kembali dan di hari yang baik ini dan juga tempat yang cukup baik ini, Beijing Auto International Holding Corporation atau yang dikenali sebagai BAIC baru saja mengumumkan mereka akan berjualan di Indonesia. Selain mereka mengumumkan soft launching daripada brand mereka, mereka juga mengumumkan kalau mereka akan bawa produk yang baik-baik. Salah satunya adalah mobil ini. Ya, tampakannya baik bukan? 이런 적 없지 널 본 적이 없으니까 You keep me up every night 매일 새띠같이 마침표 없는 dream I can't help falling in love Ini adalah sebuah BAIC X55, sebuah SUV crossover yang memiliki tampang yang tidak hanya cukup baik, tapi sangat baik. Serius loh. Kenapa saya berani bilang kalau mobil ini memiliki tampakan yang cukup baik? Karena berbeda dari rata-rata mobil Tiongkok yang kelihatannya itu terlalu garang gitu ya. Mobil ini lebih kelihatan simple gitu. Seperti orang baik yang simple, bersahaja. Meskipun dia tetap futuristis, layaknya mobil-mobil zaman sekarang, dia memiliki desain-desain seperti panel honeycomb seperti ini. Lalu juga kemudian dia memiliki fitur yang cukup baik, bisa saya bilang. Contoh Anda lihat di sini, dia sudah punya radar. Mobil ini sistem ADAS-nya sudah lengkap. Jadi baik, cukup baik untuk memberikan fitur-fitur yang sangat baik. Seperti di sini radarnya adalah untuk adaptive cruise control. Dan mobil ini mungkin Anda akan mengira harganya lumayan mahal ya. Seperti mobil-mobil di kelasnya harganya bisa sampai 500-600 jutaan. Tapi baik, cukup baik untuk memberikan rentang harga paling tidak sekitar di bawah 500 jutaan. Untuk mobil yang tampakannya baik dan juga kualitasnya baik. Contohnya gini nih, misalnya kita lihat dari eksteriornya itu gap-gapnya rapi gitu ya. Dan untuk ban, mereka juga cukup baik untuk memberikan Hankook dengan ukuran 225/55 R19. Ini adalah pelek 19 inci dengan rem cakram di keempat roda. Jadi untuk safety daripada eksterior mereka juga sudah cukup baik. Nah, lalu Anda bisa lihat di spion ini ada kamera. Dan di depan honeycomb itu juga ada kameranya. Karena iya, mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 kamera. Sehingga itu bisa dibilang tidak hanya gimmick, tapi juga sebuah fitur yang fungsional dan sangat baik. Dan tidak hanya itu, dia juga sudah dilengkapi dengan sensor depan. Nah, Anda ngeliat sendiri kan tadi, saya menjauh sedikit dari mobilnya. Dan dia mengunci secara otomatis. Itu karena saya memegang kunci dari mobil itu di kantong saya. Kalau kita mendekat, dia langsung unlock. Anda perhatikan kan, handle pintunya langsung retract, langsung kebuka. Spionnya langsung auto retract, terbuka. Dan kita juga akan lihat desain sampingnya. Mobil ini panjangnya hanya sekitar 4,6 meter, yang mana dia nggak gede-gede banget, nggak sampai 4,7, tapi dia kelihatan cukup sleek, cukup indah gitu ya. Nggak banyak elemen desain yang neko-neko. Chrome-nya itu cuma di atas sininya doang. Sisanya itu panel-panel hitam yang rapih gitu loh. Nggak banyak desain-desain tambahan yang terlalu heboh. Makanya mobil ini juga cukup baik untuk mata Anda karena ngelihatnya enak, rapih. Sekarang kita berada di bagian belakangnya. Sebagaimana kita bisa lihat ya, mobil ini memiliki desain belakang yang juga cukup baik, rapih dan juga kelihatan keren gitu ya, kayak mobil-mobil mahal. Walaupun dibilang mobil ini harganya akan di bawah 500 juta. Itu cukup baik bukan? Nah, kalau kita mendekat, mobil ini kan juga akan mengunci lagi. Tapi kalau misalnya kita unlock, maka lampu di belakangnya ini akan menyala untuk beberapa detik. Dan ini kelihatan tampakannya keren banget gitu ya. Full LED tentu saja. Dia juga punya wiper belakang yang panjangnya agak nambah gitu ya. Biasanya kalau mobil-mobil kayak gini, wipernya itu paling cuma seginian. Tapi dia cukup baik, di-extend dikit lagi sampai ke sini. Sudah ada defogger dan ini spoilernya keren sih. Kayak yang ada di MG4 EV gitu ya. Keren dan futuristis. Dia juga sudah dilengkapi dengan antena shark fin. Nah, sekarang kita akan langsung buka saja bagasi daripada mobil ini. Cukup menggunakan remote-nya saja. Karena dia sudah power back door gitu. Dan dia mampu memuat space yang juga cukup lumayan lah gitu. Kita bisa langsung menutupnya dengan menekan tombol di sini.
Nah, dia juga sudah ada 4 titik sensor yang desainnya tuh rapih gitu loh, nggak ngasal. Ini salah satu kebaikan desain daripada baik. Dan knalpotnya di sini dia sudah dilengkapi dengan 4 buah knalpot, 2 di kiri, 2 di kanan. Ini cukup baik. Kalau dibandingin sama mobil-mobil Eropa zaman sekarang yang memberikan knalpot asli, tidak, ini knalpotnya asli. Ada di dalam situ sih sebetulnya, di dalam mufflernya. Ini adalah salah satu kebaikan daripada baik. Coba lihat mobil-mobil zaman sekarang yang ngasih knalpot palsu. Dari jauh desainnya kelihatan garang, begitu dilihat ya cuma plastik. Knalpotnya cuma sebelah kanan, tapi lubang kiri kanan. Tapi ini sangat baik dan dermawan. Dan bagaimana kalau kita akan lihat langsung salah satu kebaikan mereka daripada intisari mobil ini, yaitu mesinnya. Ayo kita lihat. Saat saya membuka tuas kap mesin ini, saya menemukan salah satu kebaikan daripada baik. Ini saya coba ya. Biasanya, Anda kalau pertama kali ngeliat sebuah mobil ya, itu bakal menerka-nerka. Ini tuas buat ngebukanya tuh di sebelah mana gitu. Tapi tidak di baik. Langsung dibuka aja. Karena kalau Anda menarik tuas di dalamnya, itu harus ditarik 2 kali. Dia nggak perlu kita ngebuka dari sini lagi. Cukup diangkat aja. Cuma memang ada kekurangan sedikit. Dia memang tidak ada hidrolik ya. Mungkin untuk next versionnya bisa ditambahkan hidrolik. Nah, inilah dia intisari daripada si Baik X55. Mesinnya 1500 cc turbo. Ya, memang rata-rata zaman sekarang mesin 1500 cc sudah populer ya kalau dikasih dengan turbo. Dia menghasilkan tenaga 175 horsepower dengan torsi sekitar 300 Nm. Nah, tenaga itu disalurkan ke 2 roda depan dengan menggunakan transmisi 7-speed dual clutch. Tapi tunggu dulu, ini memang transmisi dual clutch, tapi transmisi ini merupakan salah satu transmisi terbaik di Tiongkok dan memenangkan penghargaan 10 Best Transmission in China. Jadi memang untuk teknologi transmisinya sendiri, ini juga sudah diakui di seluruh Tiongkok. Jadi memang mereka tidak menggunakan komponen yang asal-asalan gitu loh. Apalagi baik ini dimiliki oleh BUMN Tiongkok. Jadi mereka tidak mau main-main dengan kualitasnya. Karena seperti sudah kita lihat tadi, fiturnya juga lumayan, kualitasnya lumayan. Mereka menjaga nama baik negara Tiongkok dengan menciptakan produk yang zaman sekarang bisa berkualitas. Beda jauh sama produk Tiongkok di zaman dulu gitu loh. Makanya ini membuat saya semakin penasaran gimana interiornya. Kita langsung masuk aja yuk. Nah, kita sudah berada di kabin depan daripada Baik X55. Ini impresi pertama saya. Ini langsung kerasa nih ya. Ini si door trimnya menggunakan bahan soft touch, material yang berkualitas gitu ya. Bahkan kalau kita lihat ya di sini, dia memiliki ambient light. Ambient light yang dipadukan dengan bagian door trim yang punya pola-pola gini. Dia bisa menciptakan sisi eleganitas dan sisi futuristis dalam waktu yang sama. Ini kalau malam-malam pasti bakal keren banget. Bahkan siang aja tuh udah kelihatan kerennya. Kita langsung masuk aja. Kita langsung masuk. Nah, ini joknya modelan bucket seat gitu ya. Jadi memang nggak bisa diatur headrestnya. Kita tutup aja. Dia bisa diatur secara elektrik tentu saja. Walaupun jok yang di sini juga sudah elektrik gitu loh. Biasanya kan kadang-kadang jok kanan udah elektrik, kirinya belum. Tapi ini dua-duanya sudah elektrik. Makanya baik, ini memang cukup baik untuk memberikan gimmick-gimmick fitur seperti itu. Kita langsung start aja mobilnya. Injak rem dan tekan tombol start stop engine. Dan dia akan langsung menyala. Dan coba lihat di sini. Ini ada animasinya dan animasinya kelihatan keren gitu loh. Langsung menampilkan logonya. Beijing. Dan untuk pengaturan seluruh sistem daripada mobil ini semuanya langsung ada di layar. Misalnya saya nyalain AC-nya, itu langsung bisa menyala dan langsung bisa kerasa dinginnya. Nah, ini kita juga bisa mengatur semua fitur mobil ini langsung daripada layar monitor ini. Seperti contohnya pengaturan lampu ambient itu juga kita bisa langsung atur dari sini gitu ya. Nah, bahkan dia punya mode otomatis smart mode untuk pengaturan
nuansa-nuansa warna yang ada di lampu ambient mobil ini gitu. Kita bisa memilihnya tentu saja ada sekitar 64 pilihan warna, dan untuk sound, driving, sistem, ADAS itu bisa kita atur semuanya di sini. Bahkan electric power steering mode-nya untuk tingkat keringanannya itu bisa diatur standar atau sport. Dia juga punya pengaturan di sini untuk ESP off, bahkan wireless charging, lane keep assist, itu semuanya bisa kita atur di sini. Intinya komplit sih sebetulnya. Makanya bike ini memang sangat baik. Selain kebaikan fitur-fitur yang diberikan oleh bike, mereka juga memberikan kebaikan lain di dalam interior mobil ini. Kita bisa lihat ya, materialnya juga lembut, tidak hanya di door trim tadi ya. Di dashboardnya juga lembut gitu ya. Setirnya juga halus gitu. Ini materialnya juga terkesan mahal gitu. Ini enak sekali untuk dipegang gitu. Bahkan kita ada wireless charging di sini. Jadi HP kita juga bisa kita cas di sini. Dan dia akan langsung ngecas. Dia sudah ada electric parking brake, dan lubang AC-nya itu kayak tersembunyi gitu loh. Kalau kita lihat ya, dia kayak tersembunyi di balik desainnya yang unik. Makanya ini juga cukup baik sebenarnya. Nah, console box sudah dilengkapi dengan penutupannya yang agak-agak soft opening, dan tombolnya itu agak tersembunyi. Jadi lebih rapih dan lebih baik untuk mata. Nah, di sini ini juga ada konsol di sini tuh yang dilengkapi dengan ventilasi udara gitu. Jadi kalau misalnya kita punya minum yang mereknya baik seperti ini, itu kita bisa langsung taruh di sini dan dia akan mendinginkan. Kalau Anda punya minuman dingin juga bisa dijaga kedinginannya di sini. Betul-betul baik, bukan baik ini. Dan sisanya apa lagi? Ya, dia punya panoramic sunroof yang besar sampai belakang. Covernya sudah elektrik dan juga bukaannya sudah elektrik. Langsung lihat aja nih. Cuma memang, meskipun mobil ini cukup baik ya kadang-kadang semua buatan manusia tidak begitu sempurna. Karena ini agak disayangkan ya. Kalau mau ngebuka, nutup sunroofnya itu harus ditekan terus-menerus. Tapi nggak apa-apa. Jadinya kita bisa ngatur sudut bukaan sih sebetulnya. Nah, misalnya gitu, iya, dia nggak bisa otomatis sayangnya. Itu yang agak disayangkan. Tapi sisanya nuansa dan aura daripada interior X55 ini sangat amat baik sekali. Dan mencerminkan mobil yang mestinya harganya tuh di atas 500 juta. Makanya mereka misalnya memberikan harga di bawah 500 juta, itu udah menarik. Dan sekarang saya mau langsung duduk di belakang aja, karena lebih penasaran juga. Nah, kita langsung berada di kabin belakang daripada Bike X55. Dan kita langsung duduk aja. Untuk orang yang tingginya 181 cm seperti saya ini loh ya. Ruang kepalanya masih ada sisa, meskipun dia punya panoramik yang cukup besar ini. Legroom-nya masih cukup tersisa ya, meskipun saya menggunakan pengaturan yang paling mundurnya gitu. Dan ini masih bisa luas loh kalau misalnya orang di depan mau mengalah gitu. Jadi memang legroom-nya juga cukup luas, dan karena dia penggerak depan, lantainya bisa lumayan rata lah gitu. Meskipun tidak serata mobil listrik. Ya, kita dapat seat back pocket di kiri dan di kanan. Ada ventilasi AC dan juga tempat ngecas gitu. Di sini kita ada slot USB. Yang USB biasa, tentu saja. Ada ISOFIX untuk Anda menyolok kursi untuk bayi Anda. Kita juga punya armrest dengan 2 buah cup holder yang bisa digunakan untuk meletakkan minuman bermerek baik ini. Mantap kan? Nah, jadi memang selebihnya mobil ini bisa dibilang mampu memberikan nuansa yang baik di interior. Tapi bagaimana dengan pengendaraannya gitu, rasa berkendaranya, apakah baik juga? Apakah baik bisa memberikan rasa berkendara yang baik untuk si X55 ini? Mari kita langsung coba aja yuk. You're beautiful nightmare. You're beautiful nightmare. Beautiful nightmare. And I want to stay there with you. Kita sudah berada di balik kemudi daripada Bike X55. Dan impresi pertama yang bisa saya rasakan adalah setirnya sangat ringan. Ini ringan banget ya. Jadi dia menggunakan electric power steering seperti rata-rata mobil Tiongkok di zaman sekarang. Dan
ini bisa dibilang agak terlalu ringan, tapi wajar. Biasanya mobil-mobil seperti ini dia akan sedikit memberat mengikuti kecepatan mobilnya gitu. Dan pertama-tama mesin 1500 cc turbonya ini ada sedikit turbo lag di awal, sedikit banget. Bagi beberapa orang mungkin nggak akan begitu signifikan ya rasanya gitu. Tapi ini juga sudah cukup memadai sih sebetulnya. Dan tenaganya untuk di dalam kota sudah cukup memadai, terutama untuk di RPM rendah. Ya memang biasanya konsumsi bahan bakar itu bisa dibuat jadi lebih irit kalau misalnya kita mengendarai mobilnya itu di kecepatan rendah, tapi dia bisa gliding gitu. Kita gas sedikit dan dia akan menggelinding cukup jauh. Dan mobil ini seperti itu. Maka mobil ini juga sangat cocok lah buat di dalam kota. Nah, posisi mengemudinya juga cukup baik. Dia sudah bisa tilt dan teleskopik. Joknya sudah elektrik tentu saja. Dan baiknya adalah si bike X55 ini kiri kanan bisa elektrik. Nah, kita akan mencoba di Jalan Alam Sutera ini yang memang tidak semuanya halus. Ada beberapa yang agak kasar dan juga memiliki beberapa speed bump. Nah, ada speed bump yang ada di depan kita akan langsung mencoba. Dan dia bisa meredam dengan baik. Ya, si bike ini bisa meredam dengan cukup baik. Dan rasanya tuh halus, smooth gitu loh. Berkendara dengan mobil ini memang bisa memperindah kehidupan Anda dalam sehari-hari gitu loh. Meskipun mobil ini tidak begitu kurang. Kemudian si setirnya yang ringan ini memang benar, dia pada saat kita di kecepatan yang kita tambahkan, dia akan terasa lebih direct gitu. Setirnya akan lebih mengisi beratnya. Untuk tenaganya sendiri, kalau kita naikkan kecepatannya, itu bisa lama-kelamaan semakin mengisi gitu loh. Dan inilah yang membuat dia terasa enak. Nah, kalau misalnya kita lagi melewati jalan-jalan yang memutar seperti ini, menikung seperti ini, setirnya ini masih bisa cukup komunikatif gitu. Dan ini akan memudahkan hidup Anda. Setir yang ringan begini juga, dia akan cocok untuk mempermudah Anda untuk parkir. Nah, jadi bermanuver saat parkir kan lebih mudah. Walaupun bagi beberapa orang, kesana tuh jadi kayak agak lifeless. Cuma di mobil ini nggak begitu lifeless lah gitu. Mobil ini juga sebetulnya memiliki peredaman yang cukup baik untuk peredaman suara. Contohnya misalnya tadi Anda dengar ada orang dengan motor 2 tak yang agak kenceng, itu dia nggak kenceng-kenceng amat gitu loh di dalam mobil ini. Tapi kalau misalnya Anda ada di luar mobil ini akan memekakan telinga. Jadi mereka memang cukup baik untuk meletakkan peredam-peredam yang cukup bagus. Apalagi mobil ini juga didukung dengan ban Hankook yang sudah cukup teruji ya. Itu ban yang juga cukup bagus. Jadi road noise-nya itu juga bisa diredam dengan cukup baik gitu. Sisanya suspensi mobil ini ya seperti yang tadi dibilang, tidak hanya meredam jalan yang buruk, tapi juga cukup moderat lah gitu. Bukan yang keras banget, tapi juga bukan yang lembut banget. Sekarang kita ke remnya. Nah, salah satu yang saya suka dari rem mobil ini adalah dia bisa mencengkram secara perlahan gitu loh. Jadi kayak misalnya kita nambah kecepatan gitu ya di kemacetan, lalu kita ngerem sedikit, dan dia bisa menekan mobilnya supaya nggak begitu ngerem mendadak. Dan ini yang saya cukup suka sebetulnya. Dan kemudian kita akan coba ngegas mobil ini untuk mengetahui tenaganya. Saat kita kick down, dia bisa langsung mengeluarkan tenaganya dengan cepat. Jadi seperti yang dibilang, turbo lag-nya tidak hanya minim di putaran bawah, tapi dia juga bisa langsung mengeluarkan tenaga-tenaganya itu dengan lebih mudah.
Tentu saja dia sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring, jadi kalau misalnya ada obstacle di kiri, di kanan, dia akan langsung bereaksi. Dan sisanya mobil ini cukup smooth, cukup halus, dan rasa-rasa mobil seperti inilah yang bisa dikatakan berada di kelas di atas 500 jutaan. Tapi baik, memang cukup baik untuk bisa memberikan mobil ini nantinya di harga di bawah 500 juta. Makanya saya jadi penasaran gitu loh, gimana rasanya nanti mereka bisa memberikan harga-harga yang cukup menarik kayak gitu. Dan ya, mobil ini akan sangat enak untuk di dalam kota. Apalagi dia juga sudah dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control, yang mana dia bisa menjaga kecepatan dengan mobil di depan. Ini akan sangat enak kalau misalnya di kemacetan. Saya lebih penasaran gimana dengan nuansa mobil ini pada saat dia digunakan di luar kota. Karena mobil-mobil yang punya pengendalian yang halus dan setir yang cukup ringan seperti ini kalau misalnya digunakan di luar kota, ini juga akan memperingan dan mempernyaman perjalanan gitu loh. Singkat cerita, ya, dia punya pengendalian yang cukup baik, suspensi yang juga baik, kekedapan yang baik, dan juga fitur-fitur yang cukup baik. Baik kan baik? Oke, Quadranesian, kita sudah mencoba si Bike X55 ini, dan saya rasa dia memang cukup baik ya, apalagi dengan rentang harga di bawah 500 juta. Saya rasa dengan semua yang ditawarkan, ini nih bukan hanya cukup baik, tapi sangat baik. Ya, tapi sisanya bagaimana kalau Anda menilai mobil ini juga? Apakah menurut Anda mobil ini sudah cukup baik? Nah, jangan lupa Anda komenlah seperti netizen yang budiman di bawah untuk menilai apakah mobil ini memang sudah cukup baik untuk Anda atau ini terlalu baik gitu loh. Dan jangan lupa like video kami, subscribe di bawah kalau Anda belum. Dan seperti yang tadi, komen seperti netizen yang budiman. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dah, sampai jumpa orang baik. Saya masuk mobil baik dulu.